Lu pernah ngerasain keajaiban ini kan? Perjalanan berangkat liburan ke puncak yang jaraknya cuma seuprit itu rasanya kayak perjalanan Frodo ke Mordor. Ngelewatin kemacetan, ngeliatin pelang-pelang aneh di jalan, rasanya lama banget. Tapi anehnya, pas pulang dengan jarak yang sama, jalur yang sama, bahkan mungkin macet yang lebih parah. Tiba-tiba, zoom, udah sampai rumah aja. Rasanya secepat kilat. Apa jangan-jangan di jalan pulang itu ada semacam portal gaib? Atau jangan-jangan kita semua ini sebenarnya adalah penyihir yang bisa memanipulasi waktu tanpa kita sadari? Oke, itu ngaco. Tapi misteri ini lebih gila dan lebih lucu dari yang lo bayangin. Karena pelakunya ada di dalam kepala kita sendiri. Coba deh, pause dulu sebentar. Ingat-ingat lagi perjalanan terakhir kalian. Mudik lebaran, staycation ke Bandung, atau bahkan cuma perjalanan ke rumah temen di ujung kota yang katanya deket. Perasaan saat berangkat yang penuh antisipasi, deg-degan, sambil terus-terusan ngecek Google Maps, bandingin sama perasaan pas pulang yang isinya cuman kasur mana kasur. Beda kan? Rasanya beda banget kan? Padahal secara fisika, jaraknya sama, waktu tempuhnya kalau diukur pakai stopwatch ya 11-12. Tapi kenapa persepsi kita, perasaan kita bilang sebaliknya? Ini bukan cuma perasaan lo doang. Bahkan seorang astronot bernama Alan Bean yang di tahun 1969 terbang ke bulan pakai roket Apollo 12 ngerasain hal yang sama persis. Dia bilang, perjalanan pulang dari bulan ke bumi rasanya jauh lebih singkat. Gila nggak? Jarak bumi ke bulan aja bisa kena ilusi ini, apalagi cuma Jakarta Bogor. Nah, gue mau nanya sama kalian semua, para penjelajah waktu amatir. Kalian pernah ngalamin ini kan? Pasti pernah. Se-ekstrim apa perbedaan rasa waktu antara pergi dan pulang yang pernah kalian alamin? Coba deh jujur, tumpahin semua unek-unek kalian di kolom komentar. Perjalanan mana yang paling bikin kalian mikir, ini gue tadi teleportasi apa gimana? Oke, sekarang kencengin sabuk pengaman, karena kita akan masuk ke laboratorium pikiran kita. Fenomena aneh ini punya nama keren di dunia psikologi. Namanya adalah The Return Trip Effect, atau efek perjalanan pulang. Ini bukan sihir, ini bukan sulap, ini murni sains yang dikemas dalam komedi oleh otak kita sendiri. Para ilmuwan, yang mungkin juga sering ngerasa perjalanan pulang dari lab lebih cepat, akhirnya pusing dan neliti ini. Dan mereka menemukan beberapa tersangka utama. Tersangka utama yang pertama, teori udah kenal maka gak sayang sama waktu. Awalnya, para detektif pikiran ini curiga sama satu hal, familiaritas atau rasa kenal. Masuk akal kan? Pas kita berangkat ke tempat baru, otak kita kayak turis norak. Matanya jelalatan. Wah, ada patung jagung raksasa. Weh, ada rumah makan namanya seafood ayam bakar. Semuanya baru, semuanya diproses. Otak kita kerja keras, ngumpulin data, yang akhirnya bikin waktu terasa lebih panjang. Nah, pas pulang, otak kita udah kayak warga lokal yang sombong. Ah, patung jagung lagi, lewat. Restoran itu lagi, basi. Karena rutenya udah familiar, otak kita nggak perlu kerja keras. Dia masuk ke mode autopilot, dan karena nggak banyak hal baru yang diproses, waktu pun terasa berlalu lebih cepat. Tapi, plot twist, teori ini dipatahkan dengan telak.